is Heise Aska. Guten Tag. Hari ini di dunia Aska di segmen UNI kita kedatangan tamu yang kita undang nggak ya? Nggak tahu sih, kayaknya saya ngundang di malam Jumat melalui SMS horor. Tapi pada akhirnya kita ketemu di siang hari, yaitu pada hari Minggu yang bukan kisah sedih di hari Minggu, tapi kisah-kisah yang semoga inspiratif di hari Minggu. Halo, kamu silakan perkenalan dengan cara yang apalah. Cara melepas masker. Nama saya Gilang. Oh gitu ya, mesti gitu ya untuk melepas masker, kayak rada-rada aduh nggak banget deh, tapi nggak apa-apa karena kita juga butuh apa ya, kayaknya kita setiap kondisi itu harus bahagia ya, termasuk ketika kita melepas masker. Oke Gilang, kamu gak usah grogi, depan kamera nggak ada siapa-siapa, cuma UNI karena ini segmen UNI. Silakan kamu perkenalan diri secara lengkap. Perkenalkan, nama saya Gilang Sumantri, sering dipanggil Gilang, atau bisa aja panggil saya Bang Tri, oke? Bang Tri. Oke, Bang Tri. Bang Tri? Yes. Itu kayaknya digoreng sama kacang goreng, itu nanti namanya Tri kacang goreng. Oke, namanya Bang Tri ya. Dari mana tuh ya? Oh ya, Sumantri gitu kan? Sumantri ya? Yaps. Oke. Kalau mantri, kalau saya dulu tuh takut banget sama mantri karena mantri itu tukang sunat. Tapi kita nggak bahas itu pemirsa, karena di sini nggak ada dokter cinta dan apalagi dokter sunat. Oke, Gilang ya, kita bertemu di sini pasti kita ingin berbagi sesuatu yang positif dong ya sama itu ya, sama pemirsa yang budiman di rumah. Gilang, silahkan Anda untuk menceritakan tentang hobi Anda. Oke, hobi saya itu bermain musik, terutama gitar. Saya suka musik itu udah lama ya, dari waktu sekolah MDA. Tahu MDA kan? Sekolah sore, sekolah agama, intinya itu. Agama Islam. Yaps. Oh iya, oke. Nah, di situ setiap ada acara seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, pasti dari MDA kami bakalan menampilkan tentang ya lagu-lagu Islam, atau ya intinya seperti itulah. Lagu-lagu Islam yang kayak mana? Yang contohnya itu gini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Waduh, Nah, 10 kaset bakal habis sama dia. Tapi tau gak pemirsa, sebenarnya saya kan bukan menyalakan headset, tapi kayak aduh, kayak suaranya tuh kayak gimana gitu. Itu mulanya kamu tuh dari mulanya suka musik itu karena waktu MDA kamu itu menyanyi lagu kayak jadi vokalis lagu religi. Kemudian apalagi yang terjadi dengan musik? Apakah kamu bisa memainkan sesuatu yang lain-lainnya gitu mungkin? Kalau yang memang dibilang lumayan pandai, belum pandai ya, kalau pandai itu udah yang profesional. Lumayan pandai itu gitar. Gitar ya. Gitar tuh main finger style. Kalau yang nggak tahu finger style, lihat aja di channel finger style music yang ada di YouTube. Banyak tuh yang bisa main finger style. Tapi itu nggak mudah sih, perlu latihan juga. Oh gitu. Saya juga tahu finger style, saya juga bisa. Kalau saya kerja tuh pakai ini jarinya kan, cek gitu biar dapat gaji gitu. Beda ya, kalau gitar dengan print finger itu beda ya? Beda. Oke. Gilang ini kayaknya apa ya, agak rada-rada tertutup gitu. Jadi dia kayak nggak ceritakan tips-tipsnya sama kita ya. Gimana sih cara main finger style. Tapi nggak apa-apa pemirsa, karena ini bukan konten musik ya. Jadi kita nggak harus kupas juga musik sama semuanya bagaimana gitu-gitunya ya. Kita juga nggak punya gitar. Ya mungkin di rumah Gilang punya gitar ya pemirsa ya. Gilang ini bagaimana ya? Misalnya nih, kalau kamu tuh ya di dalam pergaulan itu kayak tipe yang seperti apa sih dalam pergaulan kamu itu? Kalau menurut teman-teman saya ya, saya tipikal orang yang ya masuk kemana aja gitu. Maksudnya kalau Joker. Tuh bisa bilang gitu. Kalau misalnya teman saya ya yang
bandel ya dia bilang. Iya. Ya bisa masuk juga. Masuk Cuman mereka. kalau di kelompok tim yang kayak rada-rada pemalu, pendiam. Nah, itu yang diri saya yang asli sebenarnya. Oh, jadi kamu ya memang cocok ya. Tadi pembukaan saya cerita horor, kayaknya dia cocok banget nih jadi pemeran film horor. Karena kamu lebih suka yang kalem-kalem ya sebenarnya daripada yang ya yang terlalu terbuka, apalagi buka-bukaan. Kan? Kalau lagi panas AC alami sih nggak apa-apa ya menurut saya. Kemudian tadi kan ini ya sebelumnya kan kita sempat chattingan lah beberapa kali lah mungkin ya kita sering chatting kemudian Gilang juga bercerita sekarang ini sedang tinggal sama keluarga ya kan keluarga dari pihak Ya, ibu ya keluarga dari pihak ibu ya kita nggak usah bahas-bahas yang gibah-gibahnya ya maksudnya yang yang itunya nggak usah kita bahas kita juga nggak tahu pasti sih apa yang dirasakan oleh Gilang ketika tinggal di rumah bibinya seperti itu ya. Tapi misalnya pengen tanya tips dong, mungkin bisa bermanfaat juga bagi pemirsa di rumah. Bagaimana sih caranya kita tips tinggal di rumah orang tanpa baper? Baper ini dalam kutipannya ini ya, kayak ngerasa nggak enak gitu. Kalau misalnya kita tinggal di tempat keluarga kita gitu kan. Keluarga bukan keluarga utama kita ya maksudnya. Entah itu ibu kita, om kita, ataupun yang lainnya gitu loh. Tipsnya itu ya kalau ada suatu hal yang bisa kita bantu dari keluarga kita ini, misal dia lagi bersihkan belakang rumah, kita itu kalau bisa inisiatif langsung bantu aja, gak usah tunggu disuruh. Tapi kalau ya kita memang ada urusan penting juga, ya kalau ada waktu lain kali ya kita bantu juga gitu. Jadi tapi ya kalau memang nggak ada urusan penting ya kita langsung bantu aja tanpa harus mikir panjang dulu. Toh kita kan juga numpang tinggal di tempat dia gitu. Jadi intinya adalah kita harus mau memberikan bantuan ketika kita tinggal di rumah orang. Jangan kayak kita merasa aku kok kayak jadi babu, aku kayak teman aku tinggal sih, nggak usah kayak gitu ya, nggak usah. Artinya gitu. Memang nggak usah baper ya kan ya. Kita apa yang bisa kita bantu ya udah cepat aja. Kalau memang tidak ada alasan untuk dia membantu, why not gitu ya. Oh ya ini apa Gilang ya masih sangat muda sekali. Mister nggak tahu nih apakah punya pacar atau tidak. Punya pacar atau nggak sih? Nggak. Nah gini, nggak punya pacar? No. Aduh. Nggak boleh. Aduh, ini Mister kayak harus teriak-teriak atau nggak boleh ya? Nggak boleh. Aduh, iya sih dia dulu tuh ya Toiba, Oke. Anak polos. Anak polos, ya angkat tangan anak polos kemudian like this gitu ya. Oke Gilang, Mister pengen tahu kenapa sih kita misalnya harus tidak harus pacaran? Kenapa tidak harus pacaran? Kalau kenapa tidak harus pacaran? Gini, kalau kita nggak pacaran itu kan ya udah pasti kita ini nggak melakukan dosa ya kan, tahu kan gimana maksudnya dosa itu kan, tahu sendirilah yang udah pacaran kan. Dan Kamu tahu juga? tahu Tapi polos, polos palsu. Oke, tidak melakukan hal-hal yang diinginkan. Habis itu? lalu itu kita itu punya waktu bebas gitu, maksudnya nggak harus chattingan tiap hari, teleponan tiap hari, ataupun dilarang-larang ini itu. Jadi kita itu bebas mau ngapain aja. Bebas menjadi diri sendiri tanpa merasa tertekan di masa muda ya. Yang pasti kita di masa muda ini tanpa pacaran pun bisa produktif ya, bisa terutama bisa banyak membantu orang. Bercerita tentang membantu orang ini tadi saya kayak mendengarkan cerita daripada Gilang ini kayak aduh ini anak kok gitu banget gitu. Bisa nggak sih kamu ceritakan gimana sebenarnya kamu itu dalam tipe pergaulan selain yang tadi kamu bilang kamu tuh kayak joker gitu. Kamu suka membantu ya? Ya bisa dibilang begitu. Suka membantu gitu ya. Iya. Nah gimana nih caranya kalau misalnya kita lagi pokoknya kayak ibarat stok tuh lagi nggak ready, pokoknya kita lagi nggak siap membantu gimana? Atau kita tetap membantu atau gimana? Ya kalau sama orang yang dekat sama kita atau memang teman dekat kita, ya kalau bisa kita bantu aja. Tapi kalau yang dianya
jarang bergaul sama kita, datang pas butuhnya aja. Kalau misalnya menurut kita terlalu berat untuk menolongnya, ya kalau bisa ya nggak usah gitu. Tapi kalau memang yang orang terdekat kita yang memang penting kali, misalnya sahabat kita gitu kan, kita disuruh jemput sama dia di jauh tempat gitu. Oh, itu pernah pengalaman ya menjemput teman ya. Jemput teman yang jauh. Jaraknya jauh. Oke, ente? Ya itu kita harus bantu gitu, walaupun dengan nanti yang gak enak, tapi waktu kita udah sama dia, pasti itu suasana bakal enak lagi. Enak lagi ya. Nanti di motor kita itu ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol, Ya. ya namanya juga sama kawan dekat ya kan. Jadi suasananya jadi dingin lagi gitu. Misalnya jadi dingin lagi, nggak hot lagi gitu. Ya, Sebenarnya kita pada awalnya aja sih kita mungkin yang malas, tapi Iya. ketika melakukannya kayak kita senang aja telah membantu orang iya lain. bisa. Benar sekali. Sebagai anak muda nih ya, apa sih prinsip yang harus dibagikan oleh Gilang kepada anak-anak muda sekarang ini? Apakah cara hidup atau apa aja yang bisa dibagikan gitu? Kalau kita udah gagal sekali, kalau bisa kita cari peluang yang lain untuk sukses. Karena jalan sukses itu bukan di satu titik itu aja. Misalnya satu titik kita gagal, Iya. kita coba satu titik lain. Iya. Dan kalaupun masih gagal, kita coba yang lain sampai kita benar-benar berhasil. Nah, akhirnya benar-benar berhasil. Ya. Tapi kalau banyak titik-titik, akhirnya jadi hujan turun di sore hari. Akhirnya ada nggak hujan. Terima kasih pemirsa telah hadir di Dunia Aska. Terima kasih Gilang telah hadir di Iya, Dunia bisa. Aska. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Bye bye. Bye-bye.